Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid Raya berkarakter aswaja, membina umat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kali ini kita udah kedatangan tamu, yakni Ustadz Muhammad Sauki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini agak-agak ngeri nih Ustadz. Ya. Belakangan ini kan marak isu terorisme. Sebenarnya udah lama sih isunya ini. Ya. Nah, kenapa sih orang mau jadi teroris itu? Kira-kira kenapa Ustaz? Ya. Makasih Mas Wahyu atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat ya ini karena di sini masjid berkarakter aswaja ya. Pertanyaannya kenapa orang banyak yang mungkin ada sebagian orang atau sebagian kecil orang yang ada yang ingin jadi teroris. Kalau kita kaitkan dengan aswaja, karena pemikirannya tidak aswaja. Pemikirannya tidak tawasud, pemikirannya tidak iktidal, enggak tasamu gitu ya. Itu pemikiran-pemikiran yang mengakibatkan seseorang itu ingin melakukan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pandangan. Jadi orang menjadi teroris itu sebetulnya akarnya di situ. Ya, kendati faktornya banyak. Ada faktor sosial, bergaul, berteman, mencari sosok guru yang membimbing, terus kemudian lingkungan media sosial, itu kan secara sosial demikian. Ada juga faktor ekonomi karena kemiskinan. Tapi kan ini sebetulnya bisa dibantah ya. Yang selanjutnya karena faktor keluarga. Karena broken home, lalu kemudian mencari aktivitas-aktivitas di luar, nggak betah di rumah, akhirnya bergabung. Nah, berbagai faktor tersebut, entah itu faktor sosial, ekonomi, ada juga faktor politik, misalkan karena merasa tidak adil. Kalau kita lihat misalkan isu-isu di dunia Islam, seperti isu Palestina, Rohingya, dan lain-lain gitu ya, itu muncul. Itu merasa dalam tanda kutip, kok kami bagian dari agama tertentu dizolimi gitu. Nah itu kemudian mengkristalisasi dalam dirinya, lalu jadilah dia teroris. Nah, ekonomi, politik, sosial, dan berbagai macam faktor itu kemudian bertemu juga dengan faktor ideologi yang tadi saya bilang. Yang paling penting sebetulnya itu soal ideologi. Banyak kok orang yang miskin tapi nggak jadi teroris. Banyak orang yang secara keluarga baik-baik tapi jadi teroris. Banyak kok yang lain-lain banyak lah. Tapi kenapa dia jadi teroris? Karena memang pengaruh ideologi, pengaruh bacaan, pengaruh yang dia dapatkan dari berbagai macam media. Nah ini yang kemudian orang tersebut meyakini bahwasanya karena belajarnya cuma satu orang, tidak ke yang lain, tidak mencari perbandingan dengan yang lain, akibatnya dia merasa apa yang saya sudah baca bersama guru saya, apa yang saya sudah dapatkan dari guru saya, dari teman saya, dari kawan-kawan saya di pengajian itulah yang paling benar. Ya orang lain salah. Nah itu yang kemudian membuat orang itu menjadi berkeras, ekstrim. Merasa dirinya paling benar, orang lain salah, orang yang lain yang salah itu bisa dilakukan tindakan kekerasan. Nah itu terjadi gitu ya, terjadi di banyak kalangan. Jadi orang menjadi teroris itu banyak faktornya, tapi faktor paling penting menurut saya adalah faktor ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi ekstrim. Ekstrim itu yang bagaimana? Kalau kita lihat di Indonesia, ideologinya kita sebut ideologi yang tataruf gitu ya. Hulu dan yang lain berlebihan. Memandang sesuatu yang berlebihan. Kalau banyak
kelompok yang kita temui di Indonesia, rata-rata mereka menginginkan adanya negara dengan terminologi Islam. Mereka ingin mendirikan daulah Islam. Mereka ingin mendirikan Darul Islam. Mereka ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Mereka ingin mendirikan khilafah muslimin. Macam-macam gitu. Jadi inilah yang kemudian mengakibatkan seseorang bergabung. Dan caranya gimana? Ya sekarang caranya ada dua pihak. Sekarang modus operandinya. Ada orang yang melakukan tindakan kekerasan seperti melakukan bom gitu ya di Astana Anyar contohnya dan sebelumnya di bom Bali dan lain-lain. Dan hari ini kita ketemui bahwasanya kelompok-kelompok teroris itu juga sudah masuk ke institusi-institusi seperti yang kemarin belum lama ditangkap ya. Salah satu pegawai di BUMN gitu ya. Nah itu modusnya sudah sampai ke situ. Jadi ada banyak perubahan gitu ya. Tapi mereka ingin juga kekerasan ternyata ketika ditangkap banyak amunisi ditemukan, banyak senjata didapatkan oleh aparat penegak hukum kita. Jadi kenapa orang jadi teroris itu banyak faktornya. Dan diisukan juga pendanaannya itu dari kotak amal yang disebar di warung-warung ya, pinggir jalan itu. Banyak modus ya, banyak modus. Ya kita kalau kita ulas ini panjang sekali ya. Melalui pendanaan mandiri, melalui kotak-kotak amal. Oleh karenanya melalui forum ini saya menghimbau bagi semua publik khalayak yang biasa mendengarkan atau menonton channel Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kalau mau beramal ya beramallah ke lembaga yayasan yang memiliki registrasi yang diakui oleh negara, yang jelas keberadaannya, yang transparan, yang kita tahu pengelolanya siapa. Jangan lembaga-lembaga yang kita tidak tahu ini gimana lembaganya, nggak transparan, ini siapa yang mengelola. Nah, jangan sampai niat baik kita dalam berdonasi, jangan sampai kemudian uang kita yang kita sebetulnya niatnya baik untuk kemaslahatan masyarakat itu kemudian diselewengkan untuk aktivitas-aktivitas yang justru merugikan negara kita gitu. Kemudian terakhir, gimana sih cara membentengi diri kita ini biar nggak terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang, paham-paham ekstremisme tersebut? Ya, betul. Kalau dalam bahasa kita ya, kalau Nabi Muhammad kan dalam wahyu yang pertama kan Iqra. Ya kalau kita koneksikan dengan Iqra tersebut, maka kita harus banyak baca. Harus banyak melihat, mencermati, baca, tukar pikiran, mendiskusikan dengan nalar kritis kita. Kalau misalkan kita tidak memiliki kapasitas berkenaan dengan agama, misalkan, oh Ustadz kenapa ini kok tafsirnya begini? Coba tanya guru-guru agama, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita yang memang kita tahu kapasitas keilmuannya, kontribusinya di masyarakat gitu ya. Tinggal ditanya, ini benar nggak ada orang yang mengatakan bahwasanya orang yang berbeda agama itu halal darahnya, itu ditanya. Benar nggak begitu? Jadi harus banyak baca. Kalau tidak memiliki kemampuan atau kompetensi yang tinggi tentang agama, ya bertanya kepada guru alim ulama yang memang kita tahu kontribusinya buat agama. Kan kalau dalam bahasa agama kita kan, kalau kita tidak paham, tanya kepada orang-orang yang berilmu. Intinya cari guru yang sanadnya jelas ya. Yang sanadnya jelas, yang kapasitasnya jelas, yang kalau kita lihat itu memang memiliki ujaran-ujaran, nasihat-nasihat yang membuat kita sebagai pribadi-pribadi Muslim itu menjadi lebih bersemangat, lebih tenang, lebih mau bersama-sama menjaga kerukunan, persatuan dan yang lain-lain.
bukan guru-guru yang kadang mencaci maki orang lain gitu ya. Baik, terima kasih untuk pembahasan kali ini, Ustaz. Semoga ada manfaatnya untuk para jamaah dan khususnya untuk saya juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.